Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mengungkap jumlah persendian dalam tubuh manusia menjadi bukti kebenaran dalam era perkembangan sains dan teknologi saat ini. Pada masa ketika Nabi hidup, pengetahuan tentang anatomi manusia masih sangat terbatas dan ilmu kedokteran belum berkembang seperti sekarang. Namun dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya. Ini adalah pernyataan yang sangat menakjubkan mengingat kurangnya pengetahuan medis pada waktu itu. Bahkan dalam konteks ilmu pengetahuan modern, pengetahuan ini tidak dikenal secara luas hingga beberapa abad setelah zaman Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengenai jumlah persendian manusia menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ajaran agama Islam sejalan dengan pengetahuan ilmiah yang terbukti benar pada era modern. Ketika Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya, ia menjelaskan sesuatu yang sangat maju dalam konteks pengetahuan anatomi pada masa itu. Pada zaman Nabi, ilmu pengetahuan kedokteran dan anatomi manusia masih sangat terbatas, dan tidak ada teknologi canggih yang dapat memvalidasi pernyataannya. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, kita tahu bahwa jumlah persendian manusia memang sekitar 360, mengukuhkan kembali keyakinan umat Islam dalam mukjizat Nabi Muhammad. Kesesuaian antara hadis Nabi Muhammad dengan fakta ilmiah yang ada saat ini juga memperkuat pandangan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga relevan dalam dunia modern yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi. Ini adalah salah satu bukti bagaimana ajaran agama dan ilmu pengetahuan bisa berdampingan dan bahkan saling mendukung. Kita bisa melihat dalam kasus ini bagaimana pengetahuan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW telah terbukti benar dan menjadi bukti konkret dari kebenaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh agama terpenting dalam sejarah Islam, dan salah satu ciri khasnya adalah mukjizat-mukjizat yang dia bawa. Mukjizat ini adalah tanda-tanda ajaib yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti atas kenabian dan kebenaran ajarannya. Salah satu mukjizat yang sangat menonjol adalah pernyataannya tentang jumlah persendian manusia. Meskipun pada masa hidupnya pengetahuan anatomi dan ilmu pengetahuan medis sangat terbatas, perkataannya tentang 360 sendi telah terbukti benar dengan sesuai pengetahuan ilmiah yang berkembang saat ini. Selain perkataannya tentang jumlah persendian, Nabi Muhammad juga memiliki berbagai mukjizat lainnya seperti membelah bulan, memancarkan air dari jari-jarinya, dan banyak lagi. Mukjizat-mukjizat ini menjadi bukti yang memperkuat kebenaran misinya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Mereka juga menginspirasi dan memotivasi umat Islam untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Islam dan mengikuti pedoman yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Keseluruhan mukjizat-mukjizat ini memainkan peran penting dalam membangun keyakinan umat Islam dan meyakinkan mereka akan kebenaran ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Nabi Muhammad SAW terlihat dengan jelas melalui pernyataannya tentang jumlah persendian manusia dalam hadis. Pada masa hidupnya, pada abad ke-7 Masehi, ilmu pengetahuan tentang anatomi manusia dan jumlah persendian masih dalam tahap awal perkembangannya. Pengetahuan medis saat itu sangat terbatas dan tidak memadai untuk menjelaskan secara rinci anatomi manusia. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad muncul sebagai sosok yang luar biasa dengan pengetahuannya yang jauh lebih maju daripada zamannya. Pernyataannya tentang jumlah persendian yang tepat, yaitu 360 sendi dalam tubuh manusia, menggambarkan tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara konvensional. Ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam dan Nabi Muhammad bukan hanya panduan rohani, tetapi juga mencakup pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan dan kesehatan. Kehebatan Nabi Muhammad dalam menciptakan pemahaman yang akurat tentang tubuh manusia meskipun tanpa akses kepada teknologi modern atau metode ilmiah adalah salah satu aspek yang memperkuat keyakinan umat Islam dalam kenabian dan kebenaran ajarannya. Informasi yang terkandung dalam hadis ini memperlihatkan nilai signifikan sebagai bukti kebenaran Islam dan kenabian Nabi Muhammad. Hadis ini dikeluarkan pada abad ke-7 Masehi, sebuah era di mana pengetahuan manusia tentang ilmu kedokteran dan anatomi manusia sangat terbatas. Fakta bahwa Nabi Muhammad mampu mengungkapkan jumlah persendian manusia dalam tubuh yang pada saat itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang ada, menunjukkan bahwa pengetahuan ini diberikan kepada beliau melalui wahyu ilahi. Ini adalah indikasi kuat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang dipilih oleh Allah untuk membawa pesannya kepada manusia, termasuk pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, pernyataan Nabi Muhammad ini menggarisbawahi aspek waktu dalam kejadian tersebut. Dalam ribuan tahun setelah hadis itu disampaikan, ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan teknologi medis modern telah memvalidasi klaim Nabi Muhammad tentang jumlah persendian manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dan mukjizat Nabi Muhammad relevan tidak hanya pada zamannya, tetapi juga dalam era ilmu pengetahuan modern. Informasi dalam hadis ini memotivasi orang untuk lebih menghargai ajaran-ajaran agama dan membuka diskusi tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, serta bagaimana keduanya dapat bersinergi untuk kebaikan umat manusia. Buku Rihlah Al-Iman fi Jism Al-Insan
Karya Hamid Ahmad Hamid merupakan salah satu contoh konkret bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat menyelidiki dan mengkonfirmasi pernyataan Nabi Muhammad SAW. Dalam bukunya, Hamid Ahmad Hamid memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai jumlah sendi dalam tubuh manusia yang secara akurat mencocokkan jumlah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, yaitu 360 sendi. Penjelasan rinci ini mencakup tidak hanya jumlah total sendi, tetapi juga perincian tentang jenis sendi, hubungan antar sendi, serta peran dan fungsi masing-masing sendi dalam tubuh manusia. Kehadiran buku ini memberikan dukungan empiris yang lebih kuat terhadap pernyataan Nabi Muhammad dan memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam tentang anatomi manusia dari perspektif Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam mendorong keterlibatan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, serta menunjukkan bahwa ajaran agama dan ilmu pengetahuan dapat bersinergi dan melengkapi satu sama lain. Bukti semacam ini memotivasi umat Islam untuk menjelajahi lebih dalam keterkaitan antara agama dan ilmu pengetahuan, serta untuk menjalani penelitian dan studi yang lebih dalam tentang aspek-aspek ilmiah dalam ajaran Islam. Kesesuaian antara informasi dalam hadis Nabi Muhammad tentang jumlah sendi manusia dengan fakta sains modern adalah bukti konkret dari sejalan dan relevansinya antara ajaran agama dan pengetahuan ilmiah. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad dengan tepat menyatakan bahwa manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya yang sesuai dengan temuan ilmiah saat ini. Pengetahuan anatomi modern telah memvalidasi pernyataannya, mengukuhkan keyakinan bahwa pengetahuan yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu ilahi. Kesesuaian ini juga menggarisbawahi bahwa Islam sebagai agama memiliki kapasitas untuk berkembang dan bersinergi. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah tetapi dapat mendukungnya. Sebagai hasilnya, bukti-bukti semacam ini dapat memperkuat keyakinan umat Islam dalam kebenaran ajaran agama mereka dan menginspirasi mereka untuk lebih mendalami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama dalam pemahaman tentang dunia dan kehidupan manusia. Hadis ini bukan hanya tentang pengungkapan fakta ilmiah yang mengagumkan tentang tubuh manusia, tetapi juga membawa pesan ajaran moral yang mendalam dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, termasuk nikmat tubuh yang kompleks. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan nikmat-nikmat Allah yang seringkali kita anggap sepele. Bersyukur adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan bersyukur kita menjadi lebih sadar akan rahmat dan berkah Allah yang berikan kepada kita setiap hari. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan umatnya untuk memohon ampun kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Pesan ini menegaskan pentingnya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Allah. Melalui amal kebaikan, kita dapat menjaga sendi-sendi dalam tubuh kita dan menjauhkan diri dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Pesan moral ini menjadi bagian integral dari ajaran Islam dan mengingatkan umat Islam untuk hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendorong individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Kaitan antara jumlah sendi dalam tubuh manusia dan aktivitas berzikir kepada Allah adalah aspek yang menarik dalam hadis ini. Hadis ini mengajarkan bahwa manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya dan pesan yang tersirat adalah bahwa Allah menciptakan tubuh manusia dengan sejumlah sendi yang memungkinkan manusia untuk bergerak dengan leluasa. Keterlibatan dalam berzikir kepada Allah seperti berdoa, bertahmid, bertasbih, dan beristighfar adalah tindakan rohani yang dilakukan dengan tubuh yang sehat. Keberadaan 360 sendi ini menggambarkan kemampuan tubuh manusia untuk bergerak secara bebas, yang juga mencakup gerakan tangan dan anggota tubuh lainnya yang digunakan dalam berzikir. Selain itu, keterkaitan antara jumlah sendi dan berzikir kepada Allah juga mencerminkan pentingnya kesadaran rohani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, berzikir adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan batin. Menghubungkan jumlah sendi dengan berzikir mengingatkan umat Islam bahwa tubuh yang sehat adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan untuk beribadah dan mengingatnya. Ini juga menekankan bahwa setiap tindakan yang baik yang kita lakukan dengan tubuh kita, seperti menyingkirkan batu dari jalanan atau melakukan tindakan kebaikan lainnya, dapat menjadi bentuk ibadah yang membantu menjauhkan diri dari neraka. Dengan kata lain, pesan dalam hadis ini mendorong kita untuk mengintegrasikan aspek fisik dan spiritual dalam ibadah kita dan menghargai nikmat tubuh yang diberikan oleh Allah. Wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk memberikan sedekah untuk setiap sendi dalam tubuh manusia merupakan ajaran moral yang sangat berharga dalam Islam. Pesan ini mencerminkan pentingnya bersyukur kepada Allah atas nikmat tubuh yang diberikannya kepada manusia. Dalam Islam, sedekah bukan hanya tentang memberikan harta atau uang, tetapi juga melibatkan tindakan kebaikan dan pengabdian kepada sesama manusia. Dengan meminta umatnya untuk memberikan sedekah untuk setiap sendi dalam tubuh mereka, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setiap bagian tubuh kita adalah amanah yang harus dihargai dan dijaga. Ini adalah pengingat yang kuat tentang kewajiban kita untuk merawat dan menjaga tubuh kita
serta menjadikannya alat untuk melakukan kebaikan dalam masyarakat. Selain itu, wasiat ini juga menggambarkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama. Dan Nabi Muhammad memberikan alternatif dengan mengatakan bahwa jika seseorang tidak mampu memberikan sedekah untuk setiap sendi, maka melakukan tindakan kebaikan lainnya atau melaksanakan sholat sunat duha minimal 2 rakaat juga dapat menjadi pengganti yang baik. Pesan ini mengajarkan bahwa kebaikan tidak hanya terkait dengan harta tetapi juga dengan niat dan tindakan yang ikhlas. Dengan cara ini, Nabi Muhammad memberikan pedoman yang inklusif yang dapat diikuti oleh seluruh umatnya, tanpa memandang status ekonomi mereka, sehingga mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam, serta pemberdayaan individu untuk berkontribusi positif dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka.